Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, teman-teman pejabat fungsional pengawas koperasi di Provinsi Papua, yang jumlahnya cuma 6. Hari ini kita adakan Zoom terkait dengan pemilihan pengurus dan pengawas awasi Asosiasi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Provinsi Papua. Mungkin acara ini dianggap cukup penting ya, karena untuk kedepannya kita supaya bisa lebih leluasa bergerak begitu. Dengan adanya asosiasi ini, mudah-mudahan bisa mendukung pekerjaan kita ke depan. Kesempatan ini mungkin kita perlu, yang pertama untuk pimpinan rapat, mungkin saya sendiri, nanti sekretarisnya mungkin dibantu Om Todu ya. Om Todu, Yuk lanjut. catat ya. Wah, itu Bu Anice sudah muncul juga, itu mantap ini. Mungkin kesempatan pertama barangkali saya sebutkan agenda untuk rapat hari ini. Yang pertama itu sosialisasi anggaran dasar Asosiasi Pengawas Koperasi ya. Kemudian yang kedua pemilihan pengurus dan pengawas. Ini karena cuma 6 orang, kita mau pilih bagaimana ini? Nggak mungkin pakai papan tulis ya. Dihitung satu-satu kan tidak mungkin juga. Nanti kita ini sajalah, kita lihat nanti mekanisme bagaimana. Kemudian yang ketiga mungkin kita bicarakan hal-hal ke depan yang perlu kita lakukan ya. Pertama barangkali kita mulai saja, mungkin kita bahas mengenai anggaran dasar daripada Asosiasi Pengawas Koperasi ini ya. Izinkan Bapak Ibu saya untuk men-share screen ya. Share udah ya. Jadi memang sudah dibuat anggaran dasar ya. Anggaran dasar awasi ini ya udah dibuat. Ini melalui notaris. Notaris apa ini? Surya Suharyo Adi Nugroho. Ini di Jakarta ya. Ini kalau ini nanti saya share di itu ya, di WhatsApp ya, di grup ya, nanti saya share. Jadi sudah ada anggaran dasarnya. Kemudian setelah ada anggaran dasar itu dikuatkan dengan ini pengesahan pendirian perkumpulan dari Kementerian Hukum dan HAM ya. Jadi ini udah ada pengesahan pendiriannya. Nomornya itu yaitu AHU 0009692 AH 0107 tahun 2022. Ini tanggalnya tanggal 19 September ya. Jadi ini sudah legal ya. Karena sudah ada ini sebagai nomor badan hukum ya. Kalau di koperasi juga kan badan hukumnya seperti ini ya, ada tulisan AHU-nya ya, AHU ya. Nah, kemudian setelah itu ada juga, sudah punya juga NPWP ya, nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak. Tapi nomor pokok wajib pajak ini adalah nomor pokok wajib pajak yang di pusat ya. Karena kita kan sifatnya sebagai cabang, jadi nomor NPWP-nya saya kira cukup satu di pusat. Kemudian sudah ada juga
Sudah ada juga nomor induk berusaha, NIB. Nomor induk berusahanya ini nomor induk berusahanya nomor 291122008724 Ini menunjuk bahwasannya Asosiasi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Indonesia yang beralamatkan di Jalan Rasuna Said bla bla bla. Skala usahanya itu usaha mikro. Ini sudah bisa melakukan usaha ya. Usahanya apa? Usahanya ini. Mana di bawah ya. Ini. Jadi bisa melakukan usaha konsultasi manajemen ya. Konsultasi manajemen lainnya dan aktivitas sertifikasi personel independen. Jadi awasi ini Asosiasi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dia bisa memberikan jasa konsultasi manajemen di pusat ya, berarti di kita juga bisa begitu. Nanti mungkin Om Todu bisa jadi konsultan manajemen gitu. Kemudian juga aktivitas sertifikasi personel independen. Ini aktivitas sertifikasi personel independen itu maksudnya memberikan sertifikasi kepada orang yang meminta gitu ya. Misalnya ada pengurus koperasi, mungkin nanti minta untuk disertifikasi menyangkut kompetensi di bidang katakanlah simpan pinjam misalnya. Nah, itu bisa memberikan sertifikasi, termasuk juga sertifikasi barangkali untuk yang awal-awal mungkin untuk anggota daripada asosiasi ini sendiri begitu. Teman-teman pejabat fungsional mungkin di seluruh Indonesia itu bisa memintakan sertifikasi dari awasi begitu. Nah, kemudian ini saya kira ini dokumen-dokumen yang sudah dimiliki oleh asosiasi ya. Nah, kemudian sekarang barangkali kita lihat anggaran dasarnya itu sendiri ya. Anggaran dasar ini saya kira sudah disampaikan dulu. Oke. Jadi ini memang sudah disampaikan pada waktu sosialisasi terdahulu, tapi mungkin untuk lebih menambah wawasan kita barangkali ya alangkah baiknya kalau kita ulang ya. Ini anggaran dasar Asosiasi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Indonesia. Namanya apa? Namanya perkumpulan ini bernama Asosiasi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Indonesia. Ini secara nasional ya namanya. Nanti mungkin kalau di daerah, di provinsi kita tambah dengan Korwil ya. Jadi kalau di provinsi kita sebagai cabang atau perwakilan, nanti menjadi Asosiasi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Indonesia, Korwil Papua, Korwil Provinsi Papua. Kedudukannya di Rasuna Said. Ini di kantor kementerian ya. Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta. Kantor perwakilan, perkumpulan dapat membuka kantor perwakilan di setiap tingkatan, baik di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jadi sebagian besar sudah ada ya untuk provinsi, kabupaten, kota. Maaf, untuk tingkat provinsi sudah ada sebagian besar. Nanti kabupaten kota mungkin menyusul. Cuma memang belum semua provinsi ada ya. Seperti Papua Barat itu belum ada ya. Kemudian lambangnya seperti ini, barangkali teman-teman sudah familiar ya. Gambarnya seperti ada apa tuh?
kaca pembesar kah? Kaca pembesar, terus ada logo tulisan awasi, ya. Di bawahnya ada tulisan Asosiasi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Indonesia. Kemudian asasnya, asas perkumpulan ini, Asosiasi Pengawas Koperasi ini masuk dalam kategori perkumpulan ya, masuk dalam perkumpulan. Jadi perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan UUD 45. Kemudian maksud dan tujuan diadakannya perkumpulan ini selain untuk memenuhi Permenpan ya, nomor 43, bahwasanya asosiasi jabatan fungsional pengawas jabatan fungsional itu harus memiliki asosiasi, sehingga pejabat fungsional pengawas koperasi ini membentuk asosiasi, dan ini memang sudah cukup lumayan ya, dari mulai tahun 2021 itu sudah awal-awal itu kita sudah mulai rapat-rapat ya, rapat-rapat mengenai pembentukan asosiasi ini, termasuk penyusunan anggaran dasar situ ya, kita rapat-rapat sampai kita pembuatan logo itu kita sudah lakukan jauh-jauh hari sebetulnya. Kemudian tujuannya apa? Untuk meningkatkan kompetensi kinerja Bapak Ibu sekalian sebagai anggota. Jadi dengan adanya asosiasi ini kompetensi dan kinerjanya harus meningkat. Kemudian pengembangan diri dan karir, ya. Kemudian meningkatkan integritas dan etika anggota sesuai kode etik profesi dan kode etik perilaku. Kode etik profesi dan kode etik perilaku ini masih digarap ya, karena itu nanti masuk ke komponen anggaran rumah tangga atau bisa juga masuk ke peraturan khusus Persus ya. Nah, nanti tugas kita semua untuk memberi masukan untuk penyusunan anggaran rumah tangga yang di dalamnya termasuk juga memasukkan unsur ini, integritas dan etika ya, sesuai kode etik dan kode etik perilaku. Kemudian menampung dan menyalurkan aspirasi anggota perkumpulan. Jadi wadahnya untuk pengawas koperasi seluruh Indonesia untuk menyalurkan aspirasi ya. Jadi silakan saja aspirasi apa saja ditampung. Nanti mudah-mudahan di manajemennya bisa mengelola usulan aspirasi yang ada sehingga menjadi satu output yang bisa kira-kira memberi pengembangan kesejahteraan bagi anggota ya. Jadi ada juga unsur meningkatkan kesejahteraan anggota. Ini bentuknya seperti apa nanti kita lihat ya. Kalau yang sudah-sudah sih seperti yang walaupun asosiasi ini belum terbentuk resmi, tapi berapa kali kita bikin peduli bencana ya. Halo? Masih terdengar kah? Masih, Pak. Oke. Masih. Sepi soalnya. Masih. Iya. Jadi ya seperti yang sudah saya ulangi ya, kita sudah memberikan ada bantuan yang gempa di mana itu, termasuk di Sumatera Barat, terus ada banjir di ini, kemudian yang terakhir kemarin Kalimantan ya, yang di Kalimantan Selatan itu banjir, kemudian terakhir kemarin gempa di Cianjur. Ya puji Tuhan, terima kasih teman-teman sudah ikut berpartisipasi sesuai dengan kemampuan kita yang ada, bisa memberikan bantuan kepada teman-teman yang sedang kesusahan begitu, kepada masyarakat yang sedang kesusahan, termasuk juga kepada teman-teman JFPK yang sedang menderita di tempat bencana begitu ya. Karena memang saya sampaikan juga supaya ke teman-teman itu supaya kita prioritaskan dulu JFPK yang terkena bencana, nanti untuk yang bantuan yang dikumpulkan itu bisa juga kita serahkan ke masyarakat ya selebihnya begitu ya. Gitu begitu ya. Kemudian kita juga menjalin sinergi antar lembaga dan jaring kerjasama dalam pengawasan ya. Ini tentu saja di pusat juga akan menjalin sinergi
antar lembaga dan jejaring kerjasama dalam kegiatan pengawasan. Contohnya apa? Contohnya kalau di pusat itu untuk pendidikan dan pelatihan untuk pengawas koperasi ini sekarang kerjasama dengan BPKP kalau nggak salah ya. BPKP untuk narasumber maupun secara kelembagaan institusionalnya ada kerjasama. Kemudian juga pasti nanti kerjasama dengan yang lain ya. Apalagi isunya tuh sekarang kita isu terkait dengan pengawasan khususnya koperasi simpan pinjam itu kan rame ya, rame diperbincangkan. Ada faktor OJK segala macam di situ masuk ya, ada unsur OJK masuk, kemudian ada isu-isu mengenai koperasi yang bersifat closed loop, koperasi yang bersifat open loop, ada yang terbuka dan tertutup. Terbuka itu maksudnya bisa memberikan pinjaman atau menerima simpanan dari luar. Kalau tertutup itu ya sesuai dengan jati diri koperasi. Ya sebenarnya kan koperasi itu kan kalau awal-awal filosofinya kan dari, oleh, dan untuk anggota ya, yang merupakan jati diri koperasi begitu. Cuma sekarang ada model lain begitu. Nah itu. Jadi kerjasama ini juga mungkin nanti dengan unsur-unsur lain, dan samping itu juga kami kira kerjasama bukan cuma untuk di tingkat provinsi, kami kira bukan cuma di tingkat pusat, tapi harapan kita juga nanti di tingkat provinsi yang menjadi wilayah kita juga bisa ada kerjasama gitu. Mungkin kita kerjasama dengan institusi pengawasan lain seperti OJK misalnya, atau dengan Satgas Waspada Investasi yang ada di provinsi, kemudian juga mungkin dengan yang lain-lain ya, katakanlah KJK misalnya, Koperasi Jasa Keuangan dan lain sebagainya. Itu bisa kita nanti menjalin sinergi. Lanjut ya, sifat perkumpulan ini adalah organisasi kemasyarakatan berbentuk kesatuan ruang lingkup nasional atas dasar kesamaan kegiatan dan fungsi serta wadah pejabat fungsional pengawas koperasi. Perkumpulan ini independen, ya. Jadi kita nih independen ya, tidak tidak, maksudnya independen itu bebas ya, tidak tergantung ya, tergantung kemana-mana ya. Perkumpulan itu sebagai implementasi pasal 41 ayat 1 ya, Menpan RB nomor 43 tahun 2018. Seperti yang saya sebutkan tadi di muka ya. Jadi yaitu tentang jabatan fungsional pengawas koperasi. Perkumpulan ini tidak politis ya, tidak bergantung pada partai tertentu. Jadi tidak boleh perkumpulan ini kita bawa ke arah partai. Ya. Kalau ke arah bisnis boleh kali ya, tapi kalau untuk partai tidak. Lanjut ya, fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk menyalurkan kegiatan sesuai kepentingan anggota dan atau tujuan organisasi. Kemudian memberdayakan anggota, ya. Kemudian membina anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi. Kemudian untuk penyaluran aspirasi bagi anggota seluruh wilayah Indonesia. Kemudian pemenuhan kepelayanan anggota perkumpulan di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatannya apa saja? Ini bisa melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi. Ya, ini sudah diawali yang berapa minggu yang lalu itu ada sosialisasi jabatan fungsional pengawas koperasi ya. Saya kira teman-teman juga pada ikut, yang kemarin dulu dibagi menjadi tiga bagian itu, ada yang di bagian barat, bagian Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Kemudian mengadakan bintek, diskusi, ceramah, seminar, workshop, sarasian, simposium, atau kegiatan yang bersifat ilmiah atau umum yang dapat menunjang kemajuan dan meningkatkan kecerdasan anggota perkumpulan. Kemudian melakukan kegiatan ekonomi lain atau kegiatan lain yang mendukung tugas pengawasan, ya, serta tidak bertentangan dengan agama dan undang-undang serta peraturan lain.
Ketentuan lebih lanjut diatur dalam anggaran rumah tangga. Kekayaan ya. Perkumpulan dapat memperoleh kekayaan dari pendanaan yang berasal dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. Jadi membuka kemungkinan kita mendapatkan sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. Ini bisa dari mana saja ya. Bisa dari pemerintah, bisa dari gerakan, bisa dari apa namanya swasta, bisa. Yang jelas sumbangan bantuan yang tidak mengikat. Tidak mengikat itu maksudnya tidak perlu mengembalikan gitu ya. Dan tidak ada tuntutan apa namanya kita mesti itu ya. Kemudian iuran anggota itu berarti ini sudah jelas, ini berarti kita mesti iuran ya. Kalau di pusat kalau tidak salah kemarin tuh disepakati 100 kalau nggak salah ya. Itu 1 tahun ya. Tapi nggak tahu nanti diatur bagaimana. Kemudian juga untuk di provinsi juga bagaimana mekanismenya, nanti kita ini lebih lanjut lah, kita belum jelas soal ini. Kemudian hal yang bagian C yaitu perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar. Perolehan lain itu artinya pendapatan lain ya, di luar sumbangan maupun iuran. Kemudian semua kekayaan perkumpulan digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan perkumpulan. Ketentuan lebih lanjut tentang kekayaan perkumpulan diatur dalam anggaran rumah tangga. Kepengurusan, nah ini yang akan kita bentuk pada hari ini ya. Pengurus adalah organ perkumpulan yang terdiri dari 1 ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara. Dalam hal diangkat lebih dari 1 dan seterusnya dapat diangkat sebagai ketua umum. Jika lebih dari 1 sekretaris, maka 1 di antara diangkat sebagai sekretaris umum. Demikian juga untuk bendahara, kalau lebih dari 1 orang, yang satunya disebut sebagai bendahara umum, yang satunya bendahara. Kemudian setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat, ya, ditetapkan dengan keputusan umum perkumpulan. Ketentuan mengenai tugas, wewenang, dan tata cara pengangkatan dan penggantian pengurus, serta kantor di setiap tingkatan diatur dalam anggaran rumah tangga. Jadi ketentuan pengangkatan dan penggantian pengurus ini nanti diatur dalam rumah tangga. Makanya kita juga belum jelas juga masa kerja pengurus ini berapa tahun gitu. Kalau kita pilih terus berapa tahun masa kerjanya, itu di anggaran dasar saya cari nggak ada juga soalnya. Karena anggaran rumah tangga juga belum kelar kan ini. Sehingga ya kita ini aja dulu lah, nanti kita sesuaikan ya. Kemudian pengawas, hampir sama dengan pengurus tadi ya. Pengawas disebut pengawas internal. Bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada pengurus. Jadi yang sebagai pengawas nanti, yang terpilih sebagai pengawas nanti tugasnya untuk memberi nasihat kepada pengurus. Gitu. Kemudian anggota pengawas perseorangan yang merupakan perwakilan perkumpulan. Pengawas perkumpulan di tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat yang ditetapkan dengan keputusan ketua umum. Jadi nanti setelah terpilih akan dibuatkan suatu skep atau keputusan dari ketua umum. Jadi nanti nama-nama ini kita ujukan ke pusat, setelah itu nanti ada skep ya, surat keputusan. Ketentuan mengenai tugas wewenang tata cara diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ini hak anggota apa? Memperoleh perlakuan yang sama ya. Kemudian berhak mengeluarkan pendapat, saran secara lisan maupun tulisan. Kemudian berhak untuk memilih dipilih ya. Kemudian berhak mendapat perlindungan dan pembelaan oleh pengurus di setiap tingkatan masing-masing. Jadi kalau ada permasalahan di kemudian hari, anggota kita ini berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pembelaan. Kemudian
Tiap anggota berhak untuk mengikuti kegiatan peningkatan pengembangan sumber daya manusia yang diadakan oleh perkumpulan. Masih dengar kah? Masih, Masih, Pak. masih. Masih. Ya, ya oke. Lanjut ya. Kewajiban anggota. Jadi Bapak Ibu sebagai nanti setelah jadi pengurus maupun pengawas maupun sebagai anggota, dan kita ini semua sebagai anggota ya, dan bisa juga kita nanti sebagai pengurus semua gitu. Itu harus mentaati sepenuhnya ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan. Ya. Anggaran dasar tuh ya tadi yang sudah saya berikan sedikit gambarannya tadi, yang pertama awal tadi ya. Kemudian anggaran rumah tangga nanti kita susun, karena tugas daripada teman-teman nanti juga untuk membantu menyusun anggaran dasar yang akan ditetapkan kemudian. Kemudian ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh perkumpulan. Ketentuan-ketentuan lain ini bisa berupa peraturan khusus ya. Jadi selain anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bisa dibuat satu peraturan khusus atau persus ya. Karena anggaran dasar itu sulit untuk dirubah, anggaran rumah tangga itu agak mudah dirubah, sedangkan hal-hal yang menyangkut yang harus mudah dirubah itu akan ditetapkan dalam peraturan khusus. Ya, yang sehingga perkumpulan ini bisa apa ya, bisa fleksibel begitu ya menghadapi perkembangan zaman ke depan ya. Nah, itu pentingnya adanya persus, adanya anggaran dasar dan adanya anggaran rumah tangga. Kemudian kita sebagai anggota wajib menjaga dan menjunjung tinggi nama baik perkumpulan. Kemudian mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan perkumpulan, ya ada inovasi-inovasi begitu saya kira ya. Kemudian mentaati keputusan-keputusan rapat. Nomor 5 ini yang pendek tapi cukup finansial nih, membayar iuran anggota ya. Tapi yang mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Awasi, itu Pak Budi ya, Pak Budi. Mudah-mudahan dengan membayar katakanlah iuran 100 ribu satu tahun, itu mudah-mudahan kembalinya kita juga bisa minimal 100 ribu gitu loh, dalam bentuk apalah ya. Jadi kan memang manfaat itu kan nggak harus dalam bentuk uang ya, misalnya kita memberikan iuran 100 ribu, nanti mungkin manfaatnya kita dapat pengetahuan, dapat apa, ya minimal harus senilai 100 ribu gitu loh, manfaat itu gitu ya. Jadi memang tidak harus dalam bentuk pengembalian bentuk uang, tapi manfaat yang kita terima sudah berupa ilmu atau pengalaman atau apa ya, pengetahuan, itu saya kira bisa mengimbangi daripada iuran yang kita berikan. Kemudian berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan ya. Ya kalau ada event-event yang diselenggarakan perkumpulan ya kita usahakan untuk ikut begitu. Karena memang ada poin-poin nanti saya kira yang bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan angka kredit barangkali ya. Gitu. Kemudian rapat anggota. Ya, rapat anggota ini diselenggarakan setahun sekali ya. Jadi rapat anggota ini tidak tahu mekanisme nanti seperti apa. Apakah dilakukan secara terpusat di pusat ya, atau tiap-tiap masing-masing wilayah ini menyelenggarakan rapat anggota sendiri. Ya nanti hasil dari rapat anggota itu mungkin dibawa ke pusat begitu. Seperti yang koperasi kalau misalnya anggotanya banyak kan begitu ya, sistem perwakilan begitu ya. Rapat anggotanya dibikin sistem perwakilan, nanti hasil dari apa namanya rapat anggota di masing-masing perwakilan itu dibawa ke tingkat tingkat di atasnya begitu ya.
Kemudian syarat hadir, ya syarat hadir anggota itu disebut quorum kalau sedikitnya 50% per 100, 50 per 100 ya dari jumlah anggota plus 1 orang anggota. Rapat anggota dapat dilakukan secara perwakilan tertulis dan atau menggunakan media elektronik. Oh, ini ada penjelasannya ya, bisa dilakukan secara langsung, perwakilan tertulis atau elektronik. Kemudian kewenangan rapat anggota diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. Itu saya kira ya. Oh, ini tadi yang nomor 2 malah kelewatnya, harusnya nomor 1 dulu diterangkan baru nomor 6. Tadi langsung loncat. Nomor 2 dilaksanakan untuk menetapkan ADART. Jadi rapat anggota ini untuk menetapkan ADART serta peraturan lainnya, kemudian menentukan kebijakan umum di bidang organisasi manajemen usaha perkumpulan, mengangkat dan memberhentikan pengurus ya, dan atau pengawas. Nah, ini yang kita lakukan sekarang ini ya, memilih, mengangkat, memberhentikan pengurus. Kita memilih dulu ya. Kemudian pengangkatannya nanti tidak tahu caranya, mungkin secara kolektif atau bagaimana, dengan memberikan surat keputusan dari ketua umum ya. Kemudian rapat ini juga dilakukan untuk membuat rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja perkumpulan serta pengesahan laporan keuangan. Ya, pengesahan pertanggungjawaban pengurus, kemudian yang terakhir bisa dilakukan pembubaran. Pengelolaan keuangan, segala sesuatu yang terkait dengan pengelolaan keuangan disampaikan dengan transparan dan akuntabel kepada anggota perkumpulan. Nah, ini modelnya bagaimana nanti kita lihat ya, apakah di pusat itu rekeningnya tersendiri itu menggabung ke kita, atau kita tersendiri bikin rekening gitu. Nanti kita coba tanyakan ke ke pimpinan pusat ya, pengurus pusat ya. Kalau menurut saya sih sebaiknya ada rekening tersendiri di kita ya, karena kita kan statusnya cabang ya. Jadi seperti kemarin misalnya ada bantuan tuh kita masukkan di rekening ini dulu ya, rekening di wilayah ya, di kita, kemudian nanti dari situ baru transfer ke rekening pusat begitu, supaya jelas ininya, alurnya ya. Jadi kita juga bisa laporkan, kita kumpul katakanlah untuk kegiatan kita diawasi Provinsi Papua begitu, kita ada dukungan katakanlah peduli bencana begitu, kita bisa laporkan, oh kita kumpul sekian, kemudian kita salurkan gitu ke melalui channel yang ada di pusat gitu. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat 1, perkumpulan menggunakan rekening pada Bank Nasional. Nah, kemudian apabila terjadi sengketa ya, di pasal 14 diselesaikan melalui mekanisme untuk mencapai mufakat ya. Jadi kita lakukan secara internal. Apabila penyelesaian sengketa internal tidak tercapai, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri. Ini pengadilan negeri mana ini? Jayapura kah? Pengadilan negeri Jakarta Selatan. Oke ya, lanjut ya. Pasal 15. Kalau sudah dekat pembubaran, udah mau selesai ini berarti. Perkumpulan hanya dapat dibubarkan melalui persetujuan paling sedikit 3/4 jumlah anggota yang hadir dalam rapat anggota. Jadi tadi kan quorumnya rapat anggota itu kan 50% plus 1 ya. Ini kita anggota masih sedikit, masih baru 6 orang, jadi gampang hitungnya. Tapi kalau sudah nanti seandainya dari kabupaten kota ada tambahan-tambahan, saya kira nanti jadi banyak begitu ya. Itu dari 50% itu, 50/1 itu nanti 3/4-nya harus menyetujui gitu ya. Kalau tidak bisa dibubarkan ya. Oke, lanjut.
ketentuan penutup, hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan dalam anggaran dasar ini. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam anggaran dasar ini akan diputus oleh rapat anggota dan diatur dalam anggaran rumah tangga atau dalam peraturan dan ketentuan lainnya. Menyimpang dari ketentuan pengurus berdasarkan anggaran dasar, khususnya mengenai tata cara pengangkatan pengurus dan pengawas untuk pertama kalinya, diangkat susunan pengurus dan pengawas perkumpulan dengan susunan sebagai berikut. Jadi, oleh karena ini perkumpulan ini masih baru, ada penyimpangan sedikit dari anggaran dasar, yaitu tata cara pengangkatan pengurus dan pengawas pertama kalinya dilakukan seperti ini. Nah ini kan termasuk apa ya, bagian dari apa tadi yang saya sampaikan. Jadi ketua umumnya Pak Daniel Asnur ya, ketua umum, ini pengurusnya ya, ketua umumnya Pak Daniel Asnur, Pak Budi Suharto, ketua, Ibu Avanti Sekretaris Umum, Pak Sahro Sekretaris, Ibu Siti Bendahara Umum, Ibu Rini Bendahara. Kemudian pengawasnya Pak Suparno, ketua, Ibu Masrifah, dan Pak Mangatas sebagai anggota. Nah, ini kembali ke logo yang tadi sempat kita singgung tadi ya. Jadi makna filosofisnya ini seperti ini ya. Ada warna biru tua, biru muda, dan warna hijau. Logo utama ini menggambarkan objek kaca pembesar yang mempunyai makna untuk melihat, mengamati, mengawasi suatu benda secara objektif dan memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengamatan. Jadi seperti kaca pembesar itu ya, itu kan kalau kita lihat barang yang kecil bisa jadi besar. Pori-pori itu bisa kelihatan ya, pori-pori di kulit itu bisa kelihatan. Maksudnya, nah ini dengan menggunakan filosofi ini kita bisa melihat hal-hal yang kecil-kecil yang secara objektif gitu ya. Sedangkan dari filosofi warnanya sendiri, biru tua ini melambangkan profesionalisme dan keadilan. Biru muda yang melambangkan kepercayaan dan inovasi. Sedangkan hijau itu melambangkan keseimbangan dan keselarasan. Nah, ini anggaran rumah tangga yang nanti perlu kita garap ya, saya kira. Maksudnya kita perlu memberikan masukan-masukan untuk penyempurnaannya. Ini sudah ada seperti outline-nya begitu, nanti bisa dibaca nanti barangkali draftnya seperti apa. Kalau kita akan memberikan masukan dan lain sebagainya, silakan nanti bisa kita masukkan di situ. Ya. Yang jelas seperti logo sudah ada, kemudian yang lain-lain Bapak Ibu bisa lihat, bisa baca. Ya. Kemudian yang belum tuh untuk atribut organisasi itu pasal 28 bab 10 ya, lambang, logo, pataka tuh apa, bendera ya, seperti bendera itu ya, kemudian mars itu lagu, himne itu juga lagu. Nah, bedanya mars dengan himne itu apa? Kalau mars itu ketukannya tuh seperti orang berbaris ya, lebih semangat daripada himne. Kalau himne itu agak mendayu-dayu begitu ya. Kemudian perlu juga kode etik dan kode perilaku profesi. Kopsura dan stempel itu sudah ada ya. Kemudian pakaian seragam ini belum diatur di dalam anggaran rumah tangga. Nanti mungkin ada pembicaraan lagi seperti apa ya. Yang jelas dulu sudah pernah dibuat kompi secara nasional, tapi itu kan belum diatur ya. Kemudian juga menyangkut kartu tanda anggota dan lain sebagainya. Dan lain-lain barangkali Bapak Ibu bisa lihat apa yang perlu dilengkapi nanti dalam hal anggaran rumah tangga. Kemudian ini koordinator wilayah ya, yang ditunjuk dari pusat ya. Jadi
Jadi kenapa saya laksanakan pemilihan ini salah satu tugas daripada Porwil, ya, koordinator wilayah. Itu Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan itu tugas koordinator wilayah itu apa? Yaitu satu, mensosialisasikan anggaran dasar awasi pada masing-masing wilayah. Ini yang sedang kita laksanakan sekarang. Jadi dengan selesainya acara ini nanti tugas poin 1 itu sudah selesai gitu ya. Tugas saya ya sebagai koordinator wilayah. Kemudian membantu menyusun struktur organisasi awasi. Nah, ini nanti kita masukkan apa yang hasil pemilihan ini menjadi satu struktur organisasi. Nomor 2, berarti kalau selesai itu berarti nomor 2 selesai. Nomor 3, membantu menyusun anggaran rumah tangga, yaitu menampung aspirasi dari CFPK pada masing-masing wilayah. Nah, ini yang belum mungkin kita selesaikan saat ini ya. Jadi ini masih PR buat kita ya. Kemudian yang poin 4, membuat forum komunikasi grup WA pada masing-masing wilayah. Nah, ini sudah kita buat jauh-jauh hari sebelum sosialisasi kemarin dari Ketua Umum Awasi dilakukan ya. Jadi sebelum PowerPoint ini ada itu sudah kita bikin. Jadi tinggal saya kira dengan nanti selesainya acara ini kita tinggal poin 3 yang perlu kita selesaikan begitu. Terima kasih ya. Jelas. Jadi barangkali itu sosialisasinya daripada anggaran dasar Asosiasi Pengawas Koperasi Indonesia. Barangkali kesempatan berikut kita lakukan langsung saja proses pemilihan. Ya. Ini ya, ini undangan. Ini untuk mendukung administrasi kita. Jadi undangan pemberitahuan kepada Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan hari ini ya. Walaupun secara ini kita sudah buat undangannya ya, dengan menggunakan flyer. Ya, jadi saya lanjut ya. Ini undangannya ya. Ya. Kemudian daftar hadir rapatnya ya. Ini saya kira tinggal tanda tangan saja bagaimana caranya ini. Ini ya. Ini daftar hadirnya ya. Kita kan lengkap 6 orang jadi nanti tanda tangan semua ya. Kemudian notulen nanti ya. Nah, ini berita acara. Jadi saya sudah konsepkan berita acara pemilihan pengurus dan pengawas ya. Nama perkumpulannya itu Asosiasi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi ya. Korwil Provinsi Papua ya. Periode 2023 sampai 2025. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 bulan Desember tahun 2022 telah dilaksanakan pemilihan pengurus pengawas Asosiasi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Awasi Korwil Provinsi Papua yang dihadiri oleh 6 orang dari 6 orang anggota untuk periode ini saya masih tanda tanya juga nih berapa sampai berapa ini ya 2000, tapi sementara saya tulis dulu 2023 2025 lah dengan sistem pemungutan suara secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan keputusan rapat yang dilaksanakan di Dinas Perindakop Naker Provinsi Papua yang beralamatkan di Jalan Percetakan Negara Jayapura Provinsi Papua. Berdasarkan hasil pemilihan pemungutan suara tersebut, maka terpilih susunan pengurus pengawas sebagai berikut. Ini konsep ya. Ini konsep. Jadi sekarang tugas kita untuk memilih ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, pengawasnya siapa, anggotanya siapa.
anggota pengawas ya. Pengawas ini ada ketua, ada anggota-anggota. Jadi begitu saya bikin ya, silahkan kalau ada mau saran ya, atau masukan. Ya. Oke, mungkin sampai di sini saya minta pendapat dari teman-teman ya. Kita mau bikin sistem pemungutan suaranya seperti apa ya? Apakah mau bikin secara apa ya? One man one vote, pilih begitu, voting ya. Apakah mau bikin sistem aklamasi ya? Atau kesepakatan bersama? Silahkan. Ini saya minta pendapat dari teman-teman. Dari mulai siapa nih? Om Todo dulu, Om Todo sekretaris, saran dulu. Ini jangan tidak usah dihiraukan ya. Ini cuma draft saja. Saya cuma bikin-bikin saja supaya gampang isinya. Ayo Om Todo. Langsung Pak Ketua putuskan aja sudah. Ya nggak bisa gitulah. Ini kan pemilihan. Habis anggota sama pengurus pas-pas, Pak. Ya mau gimana ini? Maksudnya posisi-posisi ini lihatlah. Kira-kira bagaimana lah. Mas Agus gimana? Ikut saja. Sana. Sana. Ikut. Mana-mana saja. Ibu Maruti bagaimana Ibu Maruti? Ada Pak. Bisa, Oh, bisa, ada. ada gambar. Oh. Bagaimana Bu Maruti? Ikut Bapak yang baiknya. Bagaimana ya? Terus kalau Ibu Mona Lisa bagaimana? Lanjut. Ibu Anice? Setuju, Pak. Nah, tuh. Setuju, Bapak. Jadi kesimpulannya ini kita aklamasi ya. Tidak usah di voting ya. Ya. Nggak usah. Sudah. Soalnya 6 isi semua jadi. Sudah pas. Ya. Oke, barangkali dengan demikian kita putuskan saja ya. Iya. Kita putuskan sekarang ya. Oke. Jadi berdasarkan hasil pemungutan suara secara musyawarah untuk mufakat, secara aklamasi ya, maka terpilih susunan pengurus dan pengawas sebagai berikut. Pengurus, Ketua Insinyur Antonius Indarto Wibowo, Sekretaris Todo Parulian, Bendahara Agus Setiawan, pengawas, Ketua Pengawas Ibu Maruti, anggota Ibu Mona Lisa, anggota Ibu Anike. Sepakat ya? Iya. Sepakat. Saya Toki Palu ya. Kedengeran nggak palunya? Tidak Pak. Ulang. Ketok laptop sampai goyang ini. Jayapura 10 Desember 2022, pimpinan rapat, ketua dan sekretaris. Ini berita acara nanti kita tanda tangani ya. Oke, kemudian selanjutnya notulen rapat hari ini yang sudah dibuat oleh Pak Todo ya. Jadi notulen rapat ya. Saya bacakan saja. Notulen rapat hari Sabtu tanggal 10 Desember 22 waktu 9 sampai 10.00. Dinas Perindakopnaker Provinsi Papua. 4. Agenda pemilihan pengurus pengawas. Rapat dipimpin oleh saya sendiri. Rapat dihadiri 6 orang dari keseluruhan 6 orang. Rapat diawali dengan penyampaian anggaran dasar, dilanjutkan dengan pemilihan pengurus dan pengawas. Pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara secara musyawarah untuk mufakat dan dipadatkan hasil dengan susunan sebagai berikut. Pengurus dan pengawas, nama-nama tersebut. Ya. Kemudian susunan hasil nomor 6 nih penting ya. Susunan hasil pemilihan sebagaimana di atas akan segera dilaporkan kepada Ketua Umum Awasi Pengurus Pusat dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi Papua.
Poin 7, audiensi akan dilakukan kepada kepala dinas untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut program kerja awasi Korwil Provinsi Papua berupa kemungkinan penyediaan fasilitas ruangan maupun sarana prasarana kerja lain, bantuan dan dukungan pendanaan tidak mengikat. Kemungkinan ya, berupa kemungkinan ya. Mungkin tidak ya. Kita lihat aja nanti. Ya. Ini fasilitas tuh kalau di tempat lain tuh ada seperti di pusat itu di lantai 3 kan. Kita awasi itu kor apa namanya? Bukan korwil, apa namanya? Pimpinan pusat itu di lantai 3. Kita tidak tahu di mana, mungkin di Balatkop sini kah, di mana kah. Kemudian fasilitas ya sarana prasarana kerja lah. Ada meja apa dan lain-lain lah. Mungkin itu ya, kemungkinan ya. Nanti diusahakan, Pak. Ya, diusahakan ya. Nah, ini kan namanya juga ini kemungkinan. Kemungkinan kan bisa kemungkinan besar, kemungkinan kecil tuh. Atau nggak mungkin sama sekali. Ya. Kemudian kepengurusan akan berlaku efektif mulai sejak diterimanya surat keputusan dan pengurus pusat dari surat keputusan dari ini ya. Oke. Demikian notulen ini dibuat untuk menjadi periksa dan digunakan sebagaimana mestinya. Kak, halo. Yo, bagaimana? Yo, terkait dengan notulen itu, barangkali ini usul saja. Coba ditinjau lagi masalah tempat itu. Karena tempat itu tidak sesuai dengan dokumentasi kita nanti. Oh, yang di undangan itu ya? Enggak, yang di hasil notulen itu, ada tempatnya Dinas Perindakop atau ruang rapat itu tadi. Itu saya tulisnya Dinas Perindakop sih. Oh, ya udah. Nah, sinkron nggak dengan dokumentasinya nanti? Kita kan servernya di sana toh. Oh, bolehlah kalau gitu. Nah, kita kan secara online tapi tempatnya di situ lama. Kita tidak ada tempat mau ditulis di mana, di langit kah? Oke, ya baik. Ya. Apa-apa lah. Ya. Saya kira itulah. Bagus sarannya sih. Ada yang lain kah? Masukan-masukan. Bu Anice. Yuk, sarannya. Yang jelas itu kan ini asosiasi awasi ini toh. Iya. Gimana? Ya, artinya asosiasi awasi ini kan masih di bawah prioritas kita sebagai Cafung toh. Jadi kita jangan terlalu fokus ke sini, tapi tugas pokok Cafungnya kita terbengkelai ini. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saran kita bikin untuk program ke depan ya. Program ke depan nanti kita bikin ya semacam mau bikin podcast kah atau mau bikin model apalah. Model informasi begitu. Ini kita bisa dari kita sendiri atau kita mengundang orang lain atau kita mengundang dari pusat ya untuk materinya. Nanti kita bikin ini, kita sudah buat logonya ini. Logonya bagaimana ini mungkin bisa ngopi @waskop. Ada gambar kopinya kan, ngopi @waskop. Itu ngobrolin profesi pengawas koperasi. Ini mungkin nanti kita bikin rutin lah ya, sebulan sekali atau 3 bulan sekali lah nanti kita buat lah, kita agendakan. Yang penting kita udah punya program seperti ini. Ini ya seperti model Zoom gitu ya, model Zoom nanti kita mengundang ahli-ahli atau narasumber dari mana begitu. Bagaimana, mungkin setuju untuk ini? Kita programkan nanti ke depan. Nanti kita coba sharing ya, sharing sharing ilmu, mungkin nanti gantian lah. Mungkin nanti Mas Agus mengenai apa, Bu Maruti mengenai apa, Edu mengenai apa. Ya maksudnya untuk menambah wawasan kita semua kan. Kita kan semua kan terbatas ya. Kita semua kan masing-masing punya keterbatasan. Jadi kalau sharing tapi dibikin itunya gitu loh, dibikin channelnya gitu. Supaya ada manfaatnya buat kita dan buat
orang lain gitu. Ya whatever lah, nanti mungkin siapa-siapa yang ngisi nanti kita lihat lah. Yang jelas kita cari apa yang terbaik untuk ini nanti, ya semacam channel gitu ya, channel YouTube nanti. Siapa tahu bisa jadi YouTuber kan. Mungkin itu barangkali hal-hal yang saya sampaikan. Apakah masih ada tambahan-tambahan barangkali dari teman-teman, saran, pendapat, hal-hal yang belum bisa kita belum sempat kita bahas, silahkan. Kecuali untuk ini ya, untuk Dupak sama itu ya, sama Dupak terus SKP nggak usah dibahas di sini ya. Silahkan Bapak Ibu, saya beri waktu mungkin kira-kira 5 menit lagi lah, 10 menit lah. Silakan. Dari mulai siapa ya? Dari mulai di daftar nih paling atas nih Mas Agus. Nah, saya premori aja. No, Ibu Mona? saya prememori. Podo pre-memory. Om Todu. Pak Sek, ayo Pak Sek. Ini ide-idenya banyak ini. Disamakan aja. Ibu Anice? Apa saja yang bisa kita mau seringkan melalui ini sekarang ini. Kalau saya Pak ini mungkin kalau saya masih tetap itu ini tempat kita ini apakah kita mau duduk ada tempat atau seperti ini saja yang ada sekarang? Oh begitu Pak, saya kalau saya ya masih apakah kita tempat kita ini untuk ini apakah kita seperti sekarang ini saja di mana-mana duduk? Kayak nanti terpencar-pencar saja begitu. itu kan di notulen yang tadi kan kita minta tempat toh. Ya. Memang kita minta tempat tuh harusnya agak luas, nggak bisa tempat yang terbatas begitu, harus agak luas karena harus ada mejanya untuk sidang toh. Harus ada kursi, harus ada peralatan-peralatan. Karena suatu waktu kita bisa memanggil koperasi untuk itu. Ya. Untuk apa namanya, pengawasan yang kita panggil kan ada toh, ada yang pengawasan kan 2 macam toh, bisa kita pergi ke tempat koperasinya, bisa juga koperasinya datang ke tempat kita. Kan bisa begitu toh. Jadi harus memungkinkan sebenarnya tempatnya luas. Ya. Gitu. Nah, Ya, itu maksudnya saya Pak pertanyakan karena apa yang perlu kita bahas salah dari satu ini kita tidak bisa karena kita ada di mana-mana. Jadi kayaknya baru kesempatan ini kita ada satu ruang ini untuk mungkin membicarakan hal yang bersifat teknis. Ya, saran ditampung ya. Oke, Ya. terima kasih banyak. Nanti kita pikirkan bersama ya. Ya Pak, saya pikir penting itu Pak. Kira-kira tempatnya di mana juga bingung juga itu. Kemudian mungkin Ibu Maruti ada masukan kah? Sama aja Pak, lanjut. Tempatnya Sama ya, juga sudah. sesuai ya. Mungkin Oke, itu sudah. dulu. Ya. Jadi barangkali seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah 1 jam ya. Takutnya nanti kelamaan di rekaman nggak bisa kesimpan ya. Mungkin dengan ini saya akhiri ya. Kalau sudah tidak ada lagi ya, kita sepakat saja kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan menyelesaikan agenda yang sudah kita
laksanakan hari ini, yaitu tadi yang pertama apa tadi? Ya semacam sosialisasi anggaran dasar ya, walaupun sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian membahas beberapa hal yang sekiranya penting untuk kemajuan ke depan, dan tidak lupa tadi juga kita sudah melakukan pemilihan pengurus maupun pengawas yang dalam waktu dekat barangkali bisa kita sampaikan ke pimpinan, ke pengurus pusat Asosiasi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Indonesia ya. Dan mudah-mudahan juga segera diterbitkan surat keputusannya ya dari pusat, sehingga bisa kita bergerak di sini ya. Dengan tentu saja kita tidak mengabaikan pekerjaan-pekerjaan kita yang lain ya, yang menjadi tugas pokok dan fungsi kita. Walaupun patut kita sadari bahwasannya memang banyak keterbatasan, terutama dari segi operasional ya. Operasional dalam kita melakukan pengawasan itu agak terbatas atau bahkan tidak ada begitu ya. Dengan demikian, dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, rapat ini kita akhiri. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah seluruhnya dari 6 orang ini berpartisipasi dalam kegiatan ini. Walaupun memang saya sudah duluan bikin notulen segala macam, memang saya sudah siapkan. Biasa kalau kegiatan-kegiatan saya sudah siapkan duluan. Jadi mohon maaf, itu pola kerja saya seperti itu. Jadi tinggal kita lengkapi saja apa yang kurang di dokumen-dokumen yang ada. Terima kasih sekali lagi, dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ini rapat pemilihan pengurus dan pengawas Asosiasi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi Korwil Provinsi Papua, dengan ini saya nyatakan selesai. Terima kasih banyak.